Ada tahu bulat kedengeran nggak ya? Biasa. Aku suka kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode pertama ya dari judulnya itu Pojok Podcast sebetulnya. Jadi saya akan mengundang teman-teman berasal dari manapun juga gitu ya buat kita sharing. Jadi nanti bisa jadi tambahan informasi untuk teman-teman subscriber dimanapun berada ceritanya ya. Nah langsung saya perkenalkan mungkin ya, narasumber kita hari ini ada dua. Aura positifnya tuh langsung menyebar gitu ya. Karena memang ini teman-teman mahasiswa ya. Teman-teman mahasiswa, mungkin perkenalan diri dulu, ini siapa, Teteh siapa, kemudian ini AA siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Sucita Syasismayanti, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Prodi D3 RMBK Cirebon, angkatan tahun 2019 dan sekarang tingkat 3. Tingkat 3, oke. Silakan AA. Oke, baik. Nama saya Iksan Nur Alamsyah. Bisa dipanggil Aiksan ya kalau di kampus. Saya mahasiswa aktif di Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sekarang sudah di semester 6. Oke, ya mungkin ini pertanyaan basic nih, Teh saya menyebutnya AA sama Teteh aja ya, biar saya kelihatan lebih muda gitu ya. Ibu. Kesibukannya lagi apa nih sekarang nih? Sama dulu. Aisan dulu mungkin. Untuk kesibukan sekarang mungkin sudah kita ketahui ya, tingkat 3 pasti tentunya tugas akhir, Bu. Oke. Sekarang lagi sibuk-sibuknya mengerjakan KTI sebagai tugas akhir kita untuk penentuan kelulusan. Dan selain itu juga tentunya kita belajar untuk persiapan uji kompetensi yang nanti yang dilaksanakan setelah seminar hasil pada bulan Agustus nanti. Pada bulan Agustus. Oke, Teh Suci mungkin? Kalau Suci sama sih, kurang lebih sama Isan, lagi nyiapin untuk presentasi, lagi nyiapin untuk penelitian. Terus juga karena bentar lagi ada lomba, jadi lagi nyiapin juga untuk perlombaan yang akan datang nanti. Itu aja sih. Oke, nah tadi sudah disebutkan nih sama Teh Suci, kenapa senang sama lomba itu kenapa ya Teh Suci? Karena saya juga baca dari history gitu ceritanya. Dari historinya Teh Suci nih, CV-nya kalau nyebutin CV itu berlembar-lembar gitu ya. Pengalaman lombanya nih. Kenapa sih Teh suka banget sama lomba gitu? Suka lomba sebenarnya nggak suka sih Bu, cuman lebih ke karena udah terbiasa dari kecil sama orang tua itu untuk diarahkan untuk ikut segala macam perlombaan, jadi sampai sekarang pun mau-mau aja kalau misalkan disuruh dan ada perlombaan juga bisa mengajukan diri gitu. Juga karena itu rasa untuk berkompetisi saya itu jadi tinggi gitu Bu. Oh gitu, jadi sudah membiasakan gitu ya, sudah terbiasa dan membiasakan. Kalau Aisan nih, saya dengar kan Aisan ini sempat menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa ya. Nah, berarti senang banget ke organisasi ya, A ya? Kenapa tuh, A? Mungkin untuk organisasi, saya juga sejak SMP ya, SMP, SMA, sampai kuliah itu ikut bergabung aktif gitu dalam organisasi dan tentunya alhamdulillah selalu mendapatkan kesempatan menjadi ketua. Nah, sejak itu waktu SMP menjadi ketua MPK, terus SMA menjadi ketua forum anak, gabung di Paskibra, lalu kuliah gabung di himpunan mahasiswa. Nah, ini menjadi menjadi bahan penyemangat gitu untuk saya dan juga sebagai bahan pembelajaran dan pengalaman juga untuk mengukur kemampuan kepemimpinan saya gitu Bu. Jadi kenapa saya masuk ke organisasi? Karena saya ingin mengukur kepemimpinan saya itu sampai mana sih gitu. Apakah bisa ditingkatkan lagi atau tidak gitu. Jadi sebagai bahan belajar lah untuk di organisasi itu. Oke. Memang itu juga salah satu poin penting ya ketika nanti kita bekerja juga ya, mengikuti lomba, kemudian ikut menjadi organisasi kemahasiswaan dalam bentuk apapun juga sebetulnya salah satu peran kita juga ya di masyarakat juga nanti. Nah mungkin ke Aisan dulu nih, tadi disebutkan ingin mengukur kemampuan ya ibaratnya untuk diri sendiri sebetulnya. Nah pasti kan ada momen-momen bentrok ya antara apakah itu kuliah dengan organisasi atau organisasi dengan kehidupan pribadi misalnya gitu ya. Nah itu gimana cara tips handle-nya?
untuk tips handle-nya sendiri, kalau misalkan waktu kuliah belajar itu harus fokus gitu pada kuliahnya. Tapi nanti ketika kita sibuk pun harus bisa mengejar dari ketertinggalan kita pada saat pembelajaran. Jadi kalau misalnya di saat teman kita istirahat, kita harus belajar. Gitu. Pada saat teman kita istirahat, kita harus belajar. Nah, pada saat teman kita belajar, kita harus ikut belajar gitu. Karena tujuan kita sebagai mahasiswa itu ya belajar kan tujuannya. Tapi untuk dalam masuk organisasi itu kita sebagai bahan bahan mengaktualisasi, mengembangkan diri gitu. Jadi jangan sampai kita di kuliah itu hanya belajar pulang, jangan kayak gitu. Tapi harus bisa mengeksplor diri sejauh mana sih kita tuh di kuliah ini, pengalaman kita tuh sejauh mana gitu di kuliah. Jadi di kuliah itu harus punya banyak pengalaman gitu Bu. Jangan hanya kuliah pulang kayak kupu-kupu gitu. Iya. Itu juga ada tuh di video saya tuh, tipe-tipe mahasiswa ya. Kita tahu kupu-kupu dari ibu. Ya itu juga ya, jadi ada kupu-kupu. Nah, nyambung tadi dari yang Aisyah, sekarang Teh Suci nih ya. Teh Suci ini senang banget tadi kenapa bisa senang banget ikut lomba. Kemudian pasti juga akan ada masa bentrok ya Teh ya. Maksudnya ketika ikutan lomba, kemudian ada juga tugas kuliah misalnya. Itu gimana nantinya? Kalau untuk membagi waktu antara tugas kuliah dan perlombaan atau kegiatan lainnya itu sama sih, mirip-mirip juga sama yang udah bisa jelasin. Jadi kalau di kelas itu kita benar-benar harus fokus belajarnya, atau kalau misalkan emang ada yang pelajaran yang ketinggalan itu harus ngulang lagi sendiri. Terus jangan jadi gabut lah gitu Bu. Karena kan kebanyakan mahasiswa itu pas waktu kuliah itu nggak merhatiin, tapi pas waktu luang itu malah kegiatan lain nggak belajar ulang gitu. Mas saya juga sering sih kayak gitu, cuma ada momennya. Pasti ada momennya kayak gitu. Iya. Cuma lebih sedikit kali ya Teh Suci ya, karena lebih optimalisasi waktu-waktu luangnya kayak gitu ya. Iya. Nah, ini sebetulnya juga salah satu masukan dari teman-teman. Banyak juga yang saya pernah ingat ada salah satu subscriber juga yang menyebutkan, Bu boleh dong mendatangkan narasumber yang kira-kira dari mahasiswa katanya, terutama mahasiswa dari luar pulau. Itu sempat saya baca juga. Nah, saat ini mungkin diwakili ya, jadi diwakili oleh teman-teman yang terdekat yang bisa kita jangkau ya, karena sekarang kan sebetulnya ini masih pandemi ya, jadi makanya saya coba memfasilitasi gitu, barangkali bisa share tadi ada dari informasi Aisyah maupun Teh Suci. Nah, kembali lagi ke tema kita gitu ya, bahwa saya penasaran nih, kenapa sih awalnya itu milih jurusan D3 RMIK gitu. Oke, mungkin dari Teh Suci dulu ya. Gitu. Jadi kayak lagi ditodong pertanyaan ya gitu ya. Ceritanya agak panjang nih Bu. Oh, agak panjang, oke. Tapi agak menyedihkan juga Bu. Wah, tapi kayaknya kuat kita semua nonton dengerin. Nah, gimana? Jadi awalnya itu waktu pemilihan waktu SMA kelas 3 itu pas pemilihan universitas, saya itu lebih nyari ke jurusannya bukan ke universitasnya, karena kan ada yang penting saya pengen di universitas A, B, C, D, tapi jurusannya apa aja. Gitu. Kalau saya itu lebih ke jurusannya dulu daripada universitasnya. Untuk jurusannya itu lebih milihnya itu yang kesehatan, tapi yang tidak berhubungan langsung sama pasien, karena dari keluarga udah dapet cerita gini gitu, jadi nggak mau. Terus pas lagi nyari-nyari itu ketemu awalnya itu jurusan teknik biomedis, itu adanya di ITB sama ITS waktu pas pertama nyari. SNMPTN daftar itu, SBMPTN juga daftar itu. Sambil nunggu pengumuman SBMPTN, saya itu daftar juga di Poltekkes untuk jurusan rekam medis. Itu juga tahu jurusan rekam medis itu dari saudara yang udah kerja di rumah sakit. Terus sambil nunggu SBMPTN daftar, terus ternyata pengumuman Poltekkes itu lebih dulu daripada pengumuman SBMPTN. Terus udah bayar, ternyata SBMPTN-nya baru pengumuman, ternyata lolos juga SBMPTN-nya tuh Bu. Jadi mau nggak mau kan harus merelakan karena udah bayar gitu, kasihan orang tua. Lalu akhirnya sampai sekarang masuk ke D3 RMIK gitu. Oke. Mungkin cerita yang berbeda dari Aisyah atau sama aja? Coba kita dengar dulu deh gimana ceritanya Aisyah nih. Sebenarnya gimana ya? Dulu itu saya tuh lebih saya tuh
pengen banget masuk ke kuliah kesehatan. Tadinya mau masuk ke kesehatan masyarakat di Unsur, udah masuk SNMPTN. Tetapi dikarenakan finalisasinya tidak lolos, jadi saya ditawarkan oleh guru BK, Bu. Ditawarkan guru BK melalui jalur rapor PMDP. Nah, teman-teman juga kebanyakan cewek-cewek sih yang ikut, cewek-cewek, yang cowok tuh paling ada 3 orang atau 4 orang ya. Waktu di SMA itu daftar melalui jalur rapor PMDP. Nah, pada akhirnya yang terima hanya satu mahasiswa saja, satu orang aja, Bu, satu siswa. Alhamdulillah kan sendiri yang lolos di SMA itu, di SMA itu, yang lolos sebagai perwakilan SMA di Poltekkes. Kesimpulannya agak sebetulnya tadi tidak berminat ke RMIK ya, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, terus ketemu sampai udah dari sekarang sudah semester 6 ya, semester 6. Sudah ketemu belum passionnya di RMIK-nya? Teh Suci dulu kali. Kayaknya pengen jawab soalnya dari tadi Teh Suci. Gimana Teh Suci? Untuk passion, karena kan emang awal itu nggak tahu rekam medis itu apa. Cuman taunya itu yang ngurusin dokumen pasien gitu, Bu. Terus setelah dijalani, setelah melalui masa perkuliahan, alhamdulillah kayak ternyata beda juga ya jurusannya. Kayak materi-materinya juga mirip-mirip waktu SMA. Terus juga ada tentang komputernya juga sedikit-sedikit gitu. Jadi saya merasa tertantang, merasa saya cocok nih di sini gitu. Oke. Balik lagi ke Ihsan nih. Sudah menemukan belum passionnya di D3 RMIK ini? Kalau passion di D3 RMIK sendiri sudah sih, Bu. Saya lebih tertarik ke angka-angka ya, karena sejak SMA itu saya suka matematika. Aduh, bohong. Nggak beneran. Suka ke matematika, jadi alhamdulillah untung ada materi pelajaran tentang matematika di kuliah ini gitu, yaitu statistik Pasienkes dan Biosta. Nah, itu passion saya di situ, alhamdulillah ya. Terus kalau misalnya dalam praktek, mungkin saya suka dalam bagian pelayanan pada masyarakat. Jadi kayak misalnya mendaftar pasien, itu saya lebih suka ke situ sih. Karena kalau tadi Teh Suci belum menyebutkan mata kuliahnya ya? Atau kuliah apa tuh yang jadi passionnya Teh Suci ini? Kalau mata kuliah sebenarnya dari sekian banyak mata kuliah yang ada di rekam medis, saya lebih suka ke coding. Mungkin teman-teman tuh kayak kenapa sih kamu suka coding padahal kan susah? Karena kesusahan itu jadi saya merasa satu tantangan gitu. Karena kadang-kadang kita ternyata menurut tadi tuh jawab ada yang coding, ada itu sebenarnya 2 hal yang unik ya. Maksudnya kayaknya saya lihat juga beberapa teman-teman mahasiswa maupun yang sudah lulus jadi mahasiswa juga seringkali justru 2 mata kuliah itu loh yang dianggap sulit biasanya. Jadi ini tidak di setting ya, tidak di skrip ya. Jadi jawaban mereka ini adalah statistik dan coding gitu. Jadi bukan karena muncul di podcast terus jadinya itu ya sebenarnya. Jadi murni dari dalam hati nih ya berarti ya. Oke, nah tipsnya nih kan tadi udah ketemu passionnya apa. Nah sebenarnya itu tips untuk kan pasti akan ada halangan dan tantangan ya di situ tuh di selama menyukai bidang tersebut. Kira-kira tipsnya itu ngapain kalian? Teh Suci dulu mungkin? Atau Aisan dulu? Suci dulu Bang. Tips apa nih Bu maksudnya? Tips tadi menyukai statistik tadi. Ya mungkin gini, karena kalian dari waktu SMA itu sukanya di mana nih? Sukanya di biologi atau di matematika atau di mana gitu. Karena saya di matematika jadi kayak ya udah karena emang ada pelajaran statistik dan angka-angka, ya udah saya lebih suka ke matematika, ke statistik Pasienkes gitu. Untuk tipsnya sendiri mungkin gini, apa ya? Harus menyukai, harus melawan rasa susah itu. Jangan sampai rasa susah itu kita abaikan. Yang ada itu menjadi bumerang untuk kita sendiri. Oke. Paham nggak, Bu? Insya Allah paham ya, teman-teman juga paham ya. Nanti boleh tanyakan mungkin nanti di kolom komentar. Tenang aja ya, nanti kalau ada komen biasanya nanti Ibu kasih ke yang bersangkutan. Kadang suka muncul sendiri sih kadang. Ya oke. Teh Suci mungkin Teh Suci gimana nih? Untuk mengetahui passion ya Bu ya. Mengetahui passion. Kalau untuk mengetahui passion berarti kan untuk kita mengetahui sesuatu itu harus dicoba dulu kan Bu. Harus dicoba semuanya. Setelah dicoba itu baru kita tahu apa yang kita suka. Nah untuk kalau saya sih mengetahui saya suka coding itu karena ya pas mata kuliah ada tugas atau ada apapun itu dicoba dulu. Saya lebih suka kemana, lebih nyaman kemana dan ternyata itu ke coding gitu Bu. Oke. Nah tadi sudah yang senang-senang ya pertanyaannya. Sekarang tadi mewakili suka-sukanya. Sekarang mewakili dukanya nih. Dukanya apa sih sampai dengan semester 6 ini dalam menghadapi perkuliahan deh?
Dukanya, kalau saya pribadi, karena ini kan selama mulai dari semester berapa ya kita daring? Semester 2. Semester 2 ya? Semester 3. Enggak, kayaknya enggak sampai satu setahun tes. Iya, pokoknya semester 2 pertengahan hampir ke 3 itu udah mulai daring nge-BJ. Jadi saya ngerasa kurang optimal aja kalau misalkan pembelajaran itu lewat daring. Terutama kan tidak semua itu memiliki akses internet yang lancar juga. Jadi saya merasakan kadang-kadang tuh sedih kalau di rumah, kalau misalkan kuliah sinyal det-detan gitu. Jadi menghambat juga. Jadi tapi tetap harus jadi harus dipelajari lagi lebih dalam lagi sendiri gitu sih. Ihsan gimana? Kita tadi sudah disebutkan oleh Teh Suci ya, kendala itu ya emang ada sih. Jadi emang kita sebagai anak kuliahan emang harus dipaksa belajar sendiri sih Bu sebenarnya. Lihat pengalaman dari teman-teman di universitas lain pun kayak gitu. Mereka kalau misalnya tidak belajar sendiri ya nggak akan ngerti gitu apa yang disampaikan oleh dosen kan. Nah, kalau untuk ke mata kuliah sendiri, kalau melalui daring ada sih satu mata kuliah yang sulit banget dikuasain. Oh gitu. Boleh di-spill mungkin ya? Boleh di-spill tahu deh. mata kuliahnya. Mata kuliah yang berbasis komputer-komputernya. Betul. Kayak susah banget kalau misalnya dikerjakan secara daring Bu. Jadi makanya saya juga udah sampein ke dosen pembimbing saya juga udah. Kalau langsung ke dosen saya nggak berani Bu, jadi langsung ke dosen pembimbingnya aja untuk menyampaikan. Kendalanya emang di sistem ya, maksudnya tuh di segala hal terkait dengan teknologi informasi mah agak susah kalau secara daring ya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih, Aisan dan Teh Suci. Ini kan saya dengar juga Aisan walaupun tadi berbicara banyak tentang organisasi dan perkuliahan juga sebetulnya sering ikut lomba juga ya. Mungkin Teh Suci dan Aisan bisa kasih contoh-contoh lomba apa aja sih sebenarnya ada di dunia rekam medis dan informasi kesehatan tuh? Untuk lomba di RMIK ya berarti. Kayaknya hampir semua mata kuliah ada ya. Ada perlombaannya. Mata kuliah umum RMIK kan ada 4 ya. Manajemen data, statistik, coding dan teknologi informasi. Itu kalau di coding ya lomba coding bisa, lomba terminologi medis bisa, untuk sistem informasinya bisa ada lomba desain interface mungkin atau pengembangan sistem, lalu statistiknya juga ada brain competition atau cerdas cermat. Untuk yang manajemen datanya juga masuk ke cerdas cermat seperti itu. Aisan mungkin pernah ikut lomba juga di bidang apa? Waktu itu di tingkat 2 alhamdulillah ikut lomba statistik. Terus ikut cerdas cermat di tingkat 3 dan ada lagi lomba yang mencangkup semua kompetensi di RMIK, yaitu di lomba pada saat NAVSI. NAVSI. Nah, mungkin pada saat itu sebagai itu mungkin lomba yang paling kompleks tuh Bu. Dari segi teori dan praktek juga itu ada di situ Bu. Jadi semua kemampuan kita tuh benar-benar diuji gitu di situ. Makanya waktu itu mungkin karena emang dipanggil dadakan ya, jadi sangat sulit untuk nembus gitu. Tapi kan yang penting prosesnya sudah dilewati dulu ya. Pernah mencoba gitu ibaratnya. Dia cuma lolos babak 1 doang sih. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kan sudah masuk ke prepare mau lulus nih ya. Kira-kira nanti kan kita sekarang bicara mungkin tahun ini bisa selesai ya. Ini kan sudah masuk semester 6 ya. Ibaratnya sudah di tahap akhir sebelum penguntingan pita ya. Nah, kira-kira nih rencananya mau apa setelah lulus dari D3 RMIK? Teh Suci dulu Pak Aisan dulu? Suci dulu? Boleh. Kalau Suci alhamdulillah ikut beasiswa dari Kemenkes Ibu. Nama beasiswanya itu Padinakes. Itu beasiswa itu isinya Suci harus mengabdi dulu untuk negara minimal 2 tahun. Jadi setelah lulus itu langsung ditempatkan di daerah DTPK untuk menjadi PMIK itu selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu mungkin Suci mau coba lagi kuliah lagi kalau misalkan dikasih kesempatan dan dananya juga ada sambil kerja mungkin itu. DTPK tuh daerah terpencil? Pelosok apa ya Kaknya ya, Teh Suci? Terbelakang ya kalau nggak salah. Berarti 2 tahun ya masa pengabdiannya ya. Gitu. Oke. Kalau Aisan rencananya mau kemana nih? Rencananya sendiri insya Allah kerja sih, langsung kerja. Tentunya di swasta dulu ya Bu ya, karena emang masih muda gitu. Emang
melihat mengukur kemampuan Iksan nih sampai mana sih, sekuat apa gitu di swasta gitu. Kalau nanti selama 2 tahun di Cirebon dulu, nanti kalau misalnya udah punya pengalaman di Cirebon, insya Allah di luar kota di Jakarta sambil kuliah gitu, melanjutkan S1 ambil S1 sesuai dengan cita-cita Iksan waktu SMA, yaitu kesehatan masyarakat. Oke. UI. Yes. Iya, ya semoga Amin. semuanya tadi kan karena katanya kalau punya mimpi itu harus tetap diucapkan ya. Oke. Karena akan mendapatkan amin dari teman-teman yang dengar juga gitu. Jadi terima kasih hari ini sudah hadir walaupun ini kita di outdoor dan banyak suara-suara di luar sana ya. Ada suara motor, ada suara hujan dan lain-lain. Mudah-mudahan tidak mengganggu esensinya juga. Teman-teman bisa dapatkan banyak informasi dari Teh Suci dan Aisan ini. Nanti Instagramnya saya taruh di description box biar bisa dilihatin nanti sama teman-teman, karena kalau yang di sini nanti ya kan tadi saya duluan di description ya. Jadi karena subscriber ini rata-rata dari luar Jawa biasanya, jadi mereka itu sangat appreciate dengan pengen bergabung dengan kita semua yang di Pulau Jawa, pengen lihat perkembangannya seperti apa gitu. Nah, terutama tadi ada Teh Suci menjelaskan sedikit tentang yang beasiswa dari Kementerian Kesehatan ya. Semoga sukses. Aisan juga semoga sukses, lancar KTI-nya ya. Amin. Karena kebetulan dua-duanya ini juga sedang sudah selesai praktik ya? Praktik Sudah selesai. Jadi tahap yang ini adalah tahap seminar hasil ya nanti ya. Semoga sukses, terus semangat, terus kuliah. Terus belajar sepanjang hayat ya, karena itu juga titipan dari standar kompetensi. Ya mungkin itu hari ini di episode pertama Pojok Podcast. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.